Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Nah, saya akan melanjutkan materi tentang teorema Pitagoras. Materi yang kita bahas kali ini menentukan jenis segitiga atau kebalikan teorema Pitagoras. Sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, bagaimana sih cara menentukan jenis segitiga itu? Untuk menentukan jenis segitiga, apakah segitiga itu siku-siku, lancip, atau tumpul, dapat menggunakan kebalikan dari teorema Pitagoras seperti gambar di bawah ini. Nah, kalian perhatikan baik-baik. Nah, di sini pada gambar yang pertama di sini lancip di C. Di sini siku-siku di C. Yang gambar yang ketiga tumpul di C. Nah, yang pertama di sini A kuadrat jika ditambahkan dengan B kuadrat itu lebih dari C kuadrat. Nah, kalau ternyata nilai A kuadrat dan B kuadratnya lebih besar dari C kuadrat, berarti ini nanti lancip. Kalau yang kedua sama nilainya A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan C kuadrat, jadi nanti itu siku-siku. Nah, yang ketiga, kalau A kuadrat ditambah B kuadrat itu lebih kecil dari C kuadrat, maka itu nanti sudutnya akan tumpul, jadi segitiganya tumpul. Nah, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan ini. Nah, di sini jika C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC lancip di C. Nah, seperti ini. Kalian perhatikan contohnya. Saya akan memberikan contoh, misalkan di sini nilai C kuadratnya, ini hasil akhirnya ya. Misalkan hasil akhirnya 142. Nah, ternyata kalau ini dijumlahkan itu A kuadrat plus B kuadrat itu 63. Lah, ternyata 142 itu ini 163. 142 itu kurang dari 163. Nah, kalau nilai C ini kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, jadi nanti segitiganya lancip di C, yang ini tadi ya. Selanjutnya gambar yang kedua. Nah, kalau yang kedua ini siku-siku kan gambarnya. Nah, kalau siku-siku jadi nanti C kuadrat itu nilainya sama dengan penjumlahan antara A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka segitiga ABC itu siku-siku di C. Nah, itu sesuai dengan teorema Pitagoras. Nah, semisal kalau misalkan A kuadrat ditambah B kuadrat itu nilainya 25 dan C-nya juga harus sama 25. Nah, kalau sama-sama seperti ini nanti segitiganya akan berbentuk siku-siku. Nah, kalau yang ketiga itu nilai A kuadrat plus B kuadrat di sini ini itu kurang dari C kuadrat. Nah, seperti ini, maka kalau C kuadratnya itu lebih dari A kuadrat plus B kuadrat atau A kuadrat plus B kuadrat kurang dari C kuadrat, itu nanti segitiganya tumpul. Nah, semisalkan nilai C kuadratnya itu 26 dan penjumlahnya A kuadrat plus B kuadrat itu 13. Nah, ternyata 26 itu kan lebih besar. Nah, C-nya itu lebih besar dari A plus B. Nah, sehingga ini nanti segitiganya tumpul. Seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung kita lanjut contoh menentukan jenis segitiga. Suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut adalah 17 cm, 25 cm, dan 38 cm. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Nah, kita misalkan dulu yang A itu 17 cm, B 25 cm, C 38 cm. Nah, kita buat contoh gambarnya seperti ini. Seperti ini. Di sini A, ini B, ini C. Nah, apakah ini nanti segitiga siku-siku? Tinggal kita memasukkan ke rumusnya saja.
C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C-nya berapa sih? Oh, 38. Jadi 38 kuadrat. A-nya 17, B-nya 25. Jadi 17 kuadrat ditambah 25 kuadrat. 38 kuadrat berapa sih? Oh, 1444. Nah, sama dengan 289 ditambah 625. Nah, hasil kuadrat dari ini tadi ya. Nah, setelah itu yang ini kita jumlahkan. Nah, ternyata hasilnya 289 ditambah 625 itu 914. Ternyata nilainya tidak sama. Nah, kalau tidak sama, karena C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, dan nilai C-nya itu lebih besar dari 914, ya kan? Nah, ini sama artinya dengan ini. C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat. C kuadratnya 1444. A kuadrat plus B kuadratnya 914. Ternyata lebih besar. Nah, karena lebih besar, maka segitiga tersebut bukan segitiga siku-siku, melainkan segitiga tumpul. Karena C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Seperti itu. Kita lanjut. Contoh berikutnya. Tentukan di antara 3 kelompok bilangan di bawah ini merupakan segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul. Nah, kalian perhatikan di sini. Di sini nilai A-nya 3, B-nya 9, C-nya 11. Nah, kemudian nilainya ini nanti yang A kita kuadratkan, yang B juga kita kuadratkan, C juga kita kuadratkan. Nah, kalian lihat 3 kuadrat 9, 9 kuadrat 81, 11 kuadrat 121. Nah, sekarang di sini kalian lihat, di sini C kuadratnya ya, seperti ini. Nah, A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini kita jumlahkan. 9 plus 81 berapa? Oh, 90. Ternyata 121 itu lebih besar dari 90. Nah, ternyata C kuadratnya itu lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat. Jadi jenis segitiganya apa kalau lebih besar C kuadrat? Tentu jenisnya adalah tumpul. Nah, ini keterangannya C kuadrat lebih dari A kuadrat plus B kuadrat. Makanya jenis segitiganya tumpul ya. Selanjutnya di sini yang A2, B-nya 3, C-nya 4. Kita kuadratkan semua menghasilkan 4, 9, dan 16. C kuadratnya 16. Ternyata kalau 4 ditambah 9 itu 13. Ternyata ini juga lebih besar C kuadrat. Sehingga angka-angka ini 2, 3, dan 4 itu merupakan segitiga tumpul juga ya, karena C-nya lebih besar dari A plus B. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Yang selanjutnya di sini ada angka 3, 4, dan 5. Sekarang 3, 4, dan 5 kita kuadratkan. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat itu 25. Setelah itu kita jumlahkan ini 9 ditambah 16. Ternyata hasilnya 25. Nah, sama. Kalau hasilnya sama-sama seperti ini, jadi ini segitiganya siku-siku. Karena C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, yang ini 8 kuadrat 64. 17 kuadrat itu 289. Dan 15 kuadrat itu 225. Lah, ternyata C kuadratnya itu kecil daripada A kuadrat plus B kuadrat. Nah, sehingga kalau 225 itu lebih kecil, nilai C-nya lebih kecil dari A kuadrat plus B kuadrat, maka jenis segitiganya apa? Kalau lebih kecil, jadi lancip. Karena C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat. Sekarang selanjutnya, yang ini, A-nya 10, B-nya 20, C-nya 24. Kita kuadratkan 10 kuadrat 100, 20 kuadrat 400, 24 kuadrat 576. Ternyata 100 ditambah 400 ini A kuadrat ditambah B kuadratnya hasilnya 500. Ternyata 576 itu lebih besar dari
A kuadrat plus B kuadratnya yang nilainya 500. Sehingga jenis segitiganya tumpul karena C kuadrat itu lebih dari A kuadrat plus B kuadrat. Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan segitiga ABC. Segitiga ABC, A, B, C. Ini BD itu 4 cm. Ini BD. Kemudian AD mana? Oh, AD itu adalah 8 cm. Dan CD ini adalah 16 cm. Sekarang tentukan panjang AC dan panjang AB. Kemudian apakah segitiga ABC adalah segitiga siku-siku? Jelaskan. Kita mencari panjang AC. AC berarti kita mencari ini. Terus kemudian mencari AB. Nah, kalian di sini kalian lihat kalau mencari AC yang diketahui mana? Yang diketahui ini CB. CB-nya berapa CB-nya? CB atau BC sama saja. CB atau BC itu 16 ditambah dengan 4. CD ditambah dengan DB. Berapa? 16 tambah 4, 20. Nah, jadi panjangnya BC atau CB itu 20 cm. Ini 20 cm. Kita mencari AC. Sekarang AB. AB-nya ternyata belum diketahui. Jadi kita harus mencari panjang AB dulu. Nah, kita mencari dulu yang ini. Jadi kita mencari poin yang B, panjang AB. Nah, kalian lihat di sini panjang AB. Di sini kan kalian lihat sama ini siku-siku di siku-siku di D. Nah, di sini yang diketahui adalah AD dan DB. Nah, jadi nanti kita mencari panjang AB dulu. AB sama dengan AB ini sama dengan AD kuadrat ditambah dengan DB kuadrat. AD-nya berapa? Oh, 8, jadi 8 kuadrat. DB-nya berapa? 4, jadi 4 kuadrat. AB sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. AB-nya sama dengan 64 ditambah 16. Berapa 64 tambah 16? Oh, 80, jadi akar 80. Nah, akar 80 ini tidak bisa diakarkan, pasti nanti kalau diakar hasilnya koma. Nah, ini kita kalikan aja. 80 itu berapa kali berapa sih? Yang salah satunya itu harus bisa diakar. Nah, ini 80 itu ternyata 16 kali 5. Nah, akar 16 berapa sih? Akar 16 itu 4, ya kan? Nah, 5 tuh nggak bisa diakar. Jadi, nilai AB-nya 4 akar 5. Nah, di sini jadi ketemu nilai AB. Ini 4 akar 5. Nah, kita sudah ketemu AB-nya. Kalau sudah ketemu AB, jadi kita bisa mencari panjangnya AC. Sekarang kita mencari yang AC ini. Nah, kita sudah mengetahui panjang BC atau CB dan panjang AB. Sekarang kita mencari panjang AC. Jadi AC sama dengan BC kuadrat dikurangi dengan AB kuadrat. Nah, di sini CB di sini itu sisi miring atau hipotenusanya ya. Simirnya dan ini adalah sisi alas. Sehingga BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. BC-nya berapa? Oh, 20. Jadi 20 kuadrat dikurangi dengan 4 akar 5 kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita kuadratkan. AC sama dengan akar 400 dikurangi 80. Nah, 4 akar 5 kuadrat itu dari mana? Kalian masih ingat kan kalau akar ketemu dengan akar? Saya tulis di sini. Akar ketemu dengan akar di sini. Akar A dikali dengan akar A itu hasilnya adalah A. Jadi nanti kalau 4 akar 5 dikali dengan 4 akar 5, itu ini kita kalikan. 4 kali 4 itu berapa sih? Oh, 16 kan? Kemudian ini akar 5 dikali akar 5. Jadi akar 5 dikali dengan akar 5 itu kan 5. Jadi tinggal aja 16 dikali 5. Berapa sih? Oh, 80. Sudah gini aja. Jadi ini nanti 4 akar 5 kuadrat itu adalah 80. Sehingga AC itu sama dengan akar 320. Nah, kemudian 320 ini kita kalikan. Kita kali berapa sih? Oh, 64 kali 5. Jadi AC sama dengan akar 64 kali 5. Akar 64 berapa sih?
Oh 8, jadi 8 akar 5. Setelah kita ketemu panjang AC, kita menentukan apakah segitiga ABC itu adalah segitiga siku-siku. Nah, di sini panjang AC-nya tadi adalah 8 akar 5. Kita tentukan AC-nya itu sebagai A itu 8 akar 5, B-nya sebagai AB itu 4 akar 5, dan C-nya sebagai BC itu 20. Jadi ini nanti adalah A, ini A, kemudian ini B, dan ini adalah C. Tinggal kita masukkan, jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C-nya 20, jadi 20 kuadrat sama dengan A kuadratnya 8 akar 5 kuadrat ditambah B-nya 4 akar 5 kuadrat. Jadi 20 kuadrat itu 400. Nah, ternyata ini 320 ditambah 80. Itu juga 400. Nah, karena sama-sama 400, jadi ini sesuai dengan teorema Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Sehingga segitiga itu merupakan segitiga siku-siku. Nah, seperti itu adik-adik. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.